Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 9 April 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hukum Kasih. Hukum Kasih. Firman Tuhan terambil dalam Matius 22 ayat 34 sampai dengan ke-40. Saya membacakan ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-40 dari ayat yang ke-38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang apa itu hukum dan apa itu kasih. Keduanya merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Hukum kasih. Kita melihat di dalam Matius 22 ayat 34 sampai dengan ke-40. Bagaimana Allah mengajarkan kepada setiap kami masing-masing melalui Tuhan Yesus Kristus untuk mengasihi Allah, sekaligus juga mengasihi manusia. Bahkan Alkitab mengatakan mengasihi manusia itu hukum yang sama dengan yang di atas, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Rupanya mengasihi Allah dan mengasihi manusia adalah bagian yang menjadi satu dan tidak terpisahkan. Kenapa demikian? Karena seseorang yang mengasihi Allah, maka dia akan menuruti setiap perintah Allah. Dan yang menarik sahabat perjalanan, setiap perintah Allah kait-mengaitnya itu sangat banyak dengan manusia. Apa itu sangat banyak dengan manusia? Suatu kita belajar kait-mengait antara kita mengasihi Allah. Itu dikatakan jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, jangan menyebut namaku dengan sia-sia, hormatilah akan hari Sabat. Itu adalah bagian. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang kau sembah adalah Allah yang esa. Itu bagian daripada seseorang yang mengasihi Allah. Bagaimana kita memuji Allah, bagaimana kita menyembah Allah, bagaimana kita punya ketundukan kepada Allah. Suatu mengasihi Allah dan menghormati Allah dan mengagungkan Allah. Tidak hanya berurusan dengan bagaimana kita bersujud, bertumpu, mengaku dosa, lalu kemudian mencucurkan air mata, berkabung, mengoyakkan pakaian sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mengasihi Allah itu tidak berdiri sendiri. Mengasihi Allah itu harus dibuktikan. Dan bukti yang tertinggi daripada mengasihi Allah, selain menghormati, menyembah, mentaatinya, yaitu mengasihi manusia. Mari kita baca baik-baik bagian firman Tuhan ini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Apa yang dimaksud dengan yang sama dengan itu? Yaitu hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama. Hukum kasih yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu adalah mengasihi Allah. Bagaimana kita mengasihi Allah? Kita tidak bisa memberi minum Allah karena Allah tidak perlu air minum. Kita tidak perlu memberi makan Allah karena Allah tidak perlu makan. Kita tidak perlu menjenguk Allah karena Allah tidak pernah dipenjara, tidak pernah berkekurangan pakaian. Dirinya adalah Allah, dirinya adalah Roh, dirinya adalah Maha Kuasa. Allah mampu mencukupkan dirinya sendiri. Bahkan Tuhanlah, Allah lah yang menjadi sumber kecukupan dari seluruh ciptaan alam semesta ini. Tetapi firman Tuhan berkata hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita boleh simpulkan, omong kosong seseorang dikatakan mengasihi Allah kalau dia tidak mengasihi manusia. Omong kosong seseorang dikatakan menghormati Allah, namun dia tidak menghormati orang tuanya, tidak menghormati mertuanya, tidak menghormati pasangannya, tidak menghormati mereka orang-orang yang terpinggirkan. Dalam Matius 25 dikatakan, kalau engkau mencintai aku, kalau engkau mencintai Yesus, engkau akan melakukan sesuatu kepada yang paling kecil ini, itu seperti engkau melakukannya untuk aku. Waktu engkau memberi minum mereka yang kehausan, engkau sedang mengasihi Allah. Waktu engkau memberi makan mereka yang membutuhkan, engkau sedang mengasihi Allah. Waktu engkau menjenguk orang-orang yang terpinggirkan, yang dalam penjara karena satu dan lain hal, maka engkau sedang mengasihi Allah. Waktu engkau memberikan tumpangan kepada mereka yang sedang terancam, mereka yang musafir, mereka yang dalam perjalanan, yang memang perlu dibantu dan ditolong, engkau sediakan rumahmu sebagai tumpangan, maka engkau sedang mengasihi Allah.
Dengan demikian sahabat seperjalanan, ternyata mengasihi Allah bukan sesuatu yang sangat sederhana. Mengasihi Allah tidak cukup hanya karena kita rajin ibadah, tidak pernah terlambat lalu membaca Alkitab dan berdoa, tidak demikian. Mengasihi Allah tidak hanya terlalu banyak kita mengucapkan haleluya, dimuliakanlah Allah, segala kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan kita ucapkan berkali-kali dalam satu hari. Itu tidak cukup. Tetapi seseorang yang mengasihi Allah dikatakan hukum yang kedua yang sama dengan hukum itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Alkitab memberikan jabaran tentang mengasihi manusia. Dalam perjanjian lama, para janda, anak yatim, anak piatu yang harus dilindungi, harus yang ditolong. Mereka-mereka yang terpinggirkan, mereka-mereka yang para pengemis, mereka-mereka yang cacat karena penyakit, karena satu dan lain hal. Bukankah itu yang menjadi fokus pelayanan Tuhan? Mereka yang terhimpit, mereka yang tertindas, mereka yang dijajah seperti bangsa Israel. Sewaktu kemudian dijajah oleh Mesir, Tuhan menolong, membawanya kemudian melewati Laut Teberau, melewati padang gurun, masuk ke tanah Kanaan. Itu adalah objek-objek daripada kasih Allah. Bagaimana dalam kehidupan kita mengasihi Allah? Maka mengasihi Allah tidak cukup satu sisi, hanya hubungannya dengan Tuhan, tapi hubungannya dengan manusia. Sewaktu kita memperlakukan manusia, mulai dari lingkup yang terdekat, yaitu keluarga kita, rasa hormat, rasa kasih kita kepada anak-anak, kepada mertua, kepada orang tua, kepada nenek kakek kita, oma dan opa kita, dengan segala ketulusan, dengan segala kemampuan yang kita miliki, kita memberikan yang terbaik kepada mereka, berlaku lembut, mengasihi, melindungi, memberikan disiplin, memberikan kecukupan, menafkahi. Itu bagian daripada tugas kita. Itu adalah bentuk mengasihi Allah. Sehingga sewaktu kita menjadi kepala keluarga yang baik, kita sedang mengasihi Allah. Kita sedang menjadi suami dan istri yang baik, kita sedang mengasihi Allah. Waktu kita sedang menjadi orang tua yang baik, maka kita sedang mengasihi Allah. Waktu kita menjadi anak-anak yang bisa membanggakan orang tua, maka kita sedang mengasihi Allah. Waktu kita bekerja dengan jujur, dengan rajin, dengan berintegritas, maka kita sedang mengasihi Allah. Waktu kita menjadi majikan, menjadi pimpinan, kita tidak sewenang-wenang, kita bertindak bijaksana, kita tidak menekan, tidak merugikan, tidak menakuti, maka kita sedang mengasihi Allah. Pada prinsipnya sahabat perjalanan, hukum kasih tidak hanya berbicara tentang objeknya, hanya subjeknya itu adalah hanya kepada Allah. Tetapi sewaktu kita memperlakukan manusia sebagaimana Tuhan memperlakukan setiap manusia dan setiap diri kita semua, secara spesifik, secara spesial, secara adil, secara benar, maka kita sedang mengasihi Allah. Sahabat seperjalanan, mari kita belajar tentang hukum kasih. Hukum kasih itu adalah memiliki makna seperti selembar kertas yang ada dua sisi. Tatkala hanya satu sisi saja, maka tidak berlaku uang kertas tersebut, atau satu koin yang kemudian punya dua belah yang berbeda. Maka kasih Allah, waktu kita mengasihi Allah, maka kita dipanggil untuk mengasihi manusia. Itulah hukum kasih. Jadilah penerima kasih Allah, tapi juga jadilah penyalur kasih Allah dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang kita sanggup. Tuhan akan memberkati hati-hati yang tulus untuk mengasihi dari lingkup yang terdekat, kemudian kita baru meluas kepada orang-orang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang mengajarkan kami untuk memahami tentang hukum kasih yang berasal dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan berikan dan jawab sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, mari kita mengasihi Allah dengan cara mengasihi sesama. Karena hukum pertama mengasihi Allah, hukum yang kedua yang sama dengan hukum pertama, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Shalom.